dan mengkonfirmasi analisis saya Iya. dengan mata telanjang tadi. Kosong, tidak ada lembar pengesahan dosen penguji, hanya dosen pembimbing dan dekan. Bagaimana dekan membubuhi tanda tangan kalau tidak ada lembar pengesahan dosen penguji skripsi? Itu melompat. Pak Jokowi sendiri, dia mengaku dia sama sekali tidak pernah sampai dengan hari ini menyebutkan pembimbing skripsinya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sampai dengan hari ini. Hanya dua kali dia menyebut pembimbing skripsi saya namanya Pak Kasmujo. Kan ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Kemudian yang kedua, pada waktu yang sama, beliau juga mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Ini kerusuhannya apa Pak, buktinya? Ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Rusuh nggak? Ada yang rusuh nggak? Ada yang rusuh nggak Pak? Skripsi kalau tidak ada lembar pengujian, ya berarti itu nggak pernah diuji, gitu loh. Berarti nggak sah kira-kira. Berarti nggak sah. Kemudian mereka bertahan. Oh semua sama kok. Oke. Dan kemudian tadi kita lihat salah satu contoh skripsi yang ada. Ya. Ternyata ada lembar pengujiannya itu, gitu loh. Jadi ini novum lagi, ya, novum lagi, novelty dari apa yang dibukakan oleh Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa. Di sebelah saya sudah kumpulkan tiga-tiganya orang yang diterima untuk masuk ke ruangan di Fakultas Kehutanan. Kita mulai dari sebelah saya, Pak Dr. Roy Suryo, pakar telematika. Siap, terima kasih. Dan di sebelahnya ada Bu Dr. Tifa. Dan ada Pak Rismond Sianipar Dr. Rismond Sianipar yang jauh-jauh dari Sumatera Utara. Horas. Bersama juga Bapak Rizal SH. Ya. Rizal Fadilah SH. Ya. Nah, pertama-tama kita ingin tahu, selain yang diberitakan media mainstream, sebenarnya apa sih yang terjadi di ruangan tadi itu? Apakah benar-benar diterima? Dan apakah benar-benar ada rektor dan wakil-wakil rektor yang menemui Bapak sekalian? Tolong Pak Roy Suryo dijelaskan supaya jelas. Jadi ini kita menjelaskan ya, bukan kita berniat menyaingi podcast sebelah ya, bukan niat menyaingi Mas Hersu off the record ya. Tapi kita memang menyampaikan yang off the record yang tadi tidak disampaikan oleh media mainstream. Klarifikasi ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa, Mas Mike? Karena apa? Setelah kita lihat pemberitaan yang ada dari media mainstream, kami merasa ada pelintiran data. Karena kami merasa dalam media mainstream itu disebutkan bahwa tadi kami ketika diterima dengan disajikan oleh data-data yang sangat lengkap. Ya. Kemudian disajikan persoalannya sudah clear. UGM bisa memastikan kalau keabsahan dari skripsi dan ijazah Pak Jokowi itu dipastikan asli. Ya. Itu kami katakan sama sekali tidak begitu. Sebenarnya tidak terjadi. Faktanya adalah begini, ya. Kami itu sebenarnya mengajukan untuk 5 orang yang kemudian mengajukan untuk 10, tapi yang diterima hanya 5. Ya. Itu pun karena satu dan lain hal, ya, ada kendala sedikit di jalan, ya. Maka yang bisa datang ke tempat di Fakultas Kehutanan di ruang 109 itu hanya bertiga. Saya, Roy, kemudian Dr. Tifa dan juga Dr. Rismond, ya. Dan aneh. Kenapa bilang saya aneh? Jadi pemirsa bisa lihat ya, 3 lawan 16. Gitu. Jadi ketika masuk ruangan itu sudah ada 16 orang. Dikeroyok kita ya. Jadi lengkap. Ada Bu Wening, itu Prof Wening, itu Wakil Rektor 1. Kemudian ada Pak Haji, itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ada Sekretaris Rektor, ada Dekan, Pak Sigit. Ada juga Ketua Senat, Pak Sri siapa gitu ya. Kemudian ada sekitar 10 orang yang mereka adalah mahasiswa angkatan tahun 80 di Fakultas Kehutanan. Jadi dari situ saja sebenarnya, waduh, kita mau dikerjain ini. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kita kan berniat untuk menerapkan kejujuran ya gitu. Nah intinya apa? Kami tadi sepanjang pembicaraan lebih dari 45 menit ya kita hanya disajikan narasi saja. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan. Dan itu pun harus kita kejar. Sempat kita sedikit dipersulit dengan diungkap katanya itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, saya harus katakan, kebetulan saya dulu di DPR di Komisi 1 tuh yang menggarap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Juga yang menggarap apa-apa yang kalau perlu itu data pribadi. Itu tidak ada yang dilanggar. Skripsi seseorang itu harus bisa dibuka atau harus bisa dilihat ya oleh masyarakat. Karena skripsi itu buah pikiran anak Indonesia
untuk gunanya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia gitu. Nah, baru setelah itu kita minta dihadirkan skripsinya Jokowi, semacam yang sudah pernah Dr. Resmond waktu itu datang dan melihatnya. Ya. Ternyata masih harus diambil dulu dari perpustakaan. Wah. Waduh, ini kan berarti kan Disembunyikan. bukan disembunyikan, lucu aja gitu. Udah tahu kita mau datang, jangankan 36 bukti itu sudah tersaji, skripsi pun harus didatangkan dulu. Jadi kita nunggu. Oke, setelah kita nunggu, alhamdulillah lah kita bisa lihat dan kemudian kita pegang. Nah, kita mulai melihat di situ. Faktanya sekarang ini yang menarik adalah dalam skripsi itu memang terdapat perbedaan seperti yang pernah diungkapkan oleh Dr. Resmond, ya. Tapi yang jelas ada tambahannya lagi gitu, bahwa apa? Bahwa dalam skripsi itu yang jelas tidak ada tanggal pengesahannya, ya, tidak ada tanggal kapan. Kemudian benar bahwa itu hanya ada 2 tanda tangan di situ, meskipun tanda tangannya pun juga meragukan, tanda tangan dekan dan dosen pembimbing. Tidak ada nama dosen pembimbing Kasmujo yang disebut-sebut. Bahkan Dr. Tifa nanti silahkan tambahkan, ya, pancing Mas Mike, bahwa Jokowi ketika mengucapkan Kasmujo itu mungkin dia sudah demensia gitu ya. Karena kok bisa mengucapkan kata itu gitu ya. Kemudian selain tidak ada Kasmujo adalah tidak ada, ini yang penting banget, tidak ada lembar pengujian skripsi. Saya kira sebagai pembuka itu dulu yang menarik. Yang jelas gini, apa yang disajikan oleh media mainstream yang mungkin diundang secara sepihak itu kami bantah, ya gitu. Tidak betul seperti itu. Jadi yang jelas kami tetap tidak sepakat dengan kesimpulan yang ada di Fakultas Kehutanan tadi, bahwa kita sangat menyayangkan, apalagi kita hanya diterima oleh para wakil rektor yang seharusnya itu rektor sendiri yang hadir, dan ternyata beliau hanya ke Jakarta. Jadi kan sebenarnya kan kalau hanya ke Jakarta aja kan sebenarnya bisa hadir, atau katakanlah malah kita diundur. Gitu. Kalau diundur malah itu fair, ya kan gitu. Gak apa-apa ya Pak kalau diundur. Kita nunggu kehadiran Ibu Rektor gitu loh. Itu kan lebih ya. Itu kira-kira Mas Mike masih ada narasumber yang lain. Ya, berarti itulah kronologis yang terjadi di ruang 109 tadi. Nah, sekarang saya mau ke Dr. Tifa. Yang tadi masalah Kasmujo itu, atau ada hal-hal lain yang menarik yang terjadi di dalam, Bu Dokter? Silakan. Ya, soal Kasmujo, dan ini adalah sebuah klaim, ya, pengakuan dari Pak Joko Widodo sendiri kan, dalam acara reuni waktu itu. 2 kali reuni yang diadakan, itu pertama di istana dengan mengundang beberapa orang yang diaku sebagai teman angkatan, kemudian 1 kali lagi di UGM. Nah, dua-duanya itu kita semua bisa lihat pada video yang sudah beredar, ya. Jelas bahwa waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya yang galak itu namanya Pak Kasmujo. Bahkan orang yang bernama Pak Kasmujo itu dihadirkan pula di istana waktu itu. Ya, diajak ke panggung. Nah, masalahnya adalah ada 2 hal. Ternyata Pak Kasmujo itu sama sekali bukan pembimbing skripsi. Karena kalau kita lihat dari dokumen yang ada di repositori maupun yang dilihat oleh Pak Dr. Resmond maupun yang tadi kami lihat, itu pembimbing skripsinya Joko Widodo adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Untuk diketahui bahwa kami ini semua adalah mantan mahasiswa UGM. Jadi pembimbing skripsi kami itu semua 1 orang.
yang banyak adalah dosen penguji pada saat kami ujian skripsi. Nah, jadi ini kan ada hal yang sangat berlawanan antara pengakuan dari Yang tadi katanya ada nggak? padahal tidak ada. Nah, ini yang tadi yang menarik adalah ketika saya pertanyakan tentang jurusan tersebut, ini ada sebuah jawaban yang aneh dan bin lucu. Jadi jawaban dari tim UGM tadi mengatakan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang betul ada 3 jurusan yang kemudian ada 4 jurusan. Ya, 3 kan? menjadi 4. 3 menjadi 4 begitu. Mereka tidak secara jelas membantah bahwa ada teknologi kayu atau ini, tapi mereka mengatakan pada tahun 1985 keberadaan jurusan itu kami hapus. Padahal kami dapat ada mahasiswa lulusan tahun 1984, itu artinya kan kakak kelas dari angkatan 80 itu yang lulus itu ada jurusannya. Nanti Bapak bisa lihat di internet ya. Kemudian di tahun 1986 kami menemukan juga ada mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan juga ada jurusannya. Jadi ini kan aneh bahwa satu-satunya angkatan itu yang tidak ada jurusannya di ijazah itu hanya angkatan. Karena hanya satu garis gitu yang lulus di tahun 1985 gitu ya. Itu sayangnya pembicaraan yang sangat menarik ini tadi tuh dibatasi sekali gitu. Seakan-akan kemudian jadi langsung pindah ke hal yang lain gitu. Padahal kan saya mau ngejar di situ. Nah, jadi saya berikan sebuah underline ya. Berarti artinya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmojo, dan di saat yang sama dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu, berarti waktu itu dia demensia. Karena saya dokter kan. Ya. Ada orang yang sama sekali ada orang yang sama sekali lupa tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa, dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Nah, saya mau kasih fakta lagi karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmojo. Ini menarik sekali nih. Andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmojo. Yang menarik adalah Pak Kasmojo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmojo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Ya, itu kan. Jadi andai kata dia, itu ternyata dia salah ucap. Yang dia sebut sebetulnya adalah prodi atau mata kuliah. Salah lagi karena Pak Kasmojo itu adalah pemegang mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Terus kalau seandainya Pak Ahmad Sumitro itu manajemen hasil hutan, bukan teknologi hasil hutan. Beda lagi kan itu. Jadi ini adalah sebuah misteri lagi yang tidak sempat untuk kami ungkapkan tadi. Berarti soal jurusan ini masih tanda tanya ya, di antara 3 jurusan itu sebenarnya yang mana? Ya. Yang dilalui oleh Joko Widodo itu. Iya, seandainya dia benar-benar melalui 5 tahun kuliah ya. Oh, seandainya ya. Nggak mungkin lupa, Pak. Sama Jurusan. Satu yang mungkin nanti sebelum ke Dr. Ismon ya, gitu yang saya tambahkan, soal demensia ini sebenarnya nampak nyata ya. Karena apa? Tidak mungkin seperti tadi Dr. Ismon bilang, tidak mungkin lupa. Dia sendiri sebenarnya salah tuh banyak ya. Atau belajarnya kurang pinter. Kan ada seseorang yang suruh belajar dia harus jadi orang ini gitu ya. Tapi selalu salah, termasuk tadi soal skripsi jurusannya apa. Dia juga salah menyebutkan ketika berapa jumlah wanita yang ada dalam jurusannya. Itu juga salah. Dia menyebutkan 8 atau 9 gitu ya gitu. Kemudian dikoreksi. Dia juga salah menyebutkan ketika tim ekspedisi yang ke Kerinci waktu itu. Itu juga salah. Dia nyebut 16 atau 17, ternyata hanya 12. Gitu. 18. Jadi sebenarnya ada beberapa detail yang sebenarnya kalau dia adalah orang yang ada di situ benar orangnya, bukan orang lain, dia nggak mungkin salah.
Satu lagi yang prinsip ya, Bapak semua dan juga pemirsa podcast ini adalah apa? Kalau ada seseorang minta tanda tangan dosen pembimbing dan spellingnya atau penulisannya salah, saya sangat yakin itu tidak akan ditandatangani oleh dosen pembimbingnya, gitu loh, gitu. Dikembalikan mungkin. Dikembalikan. Nama Profesor Ahmad Sumitro itu kalau dalam bukunya Prof. Ahmad Sumitro yang sudah diulas juga oleh Dr. Ismond, itu adalah Ahmad Sumitro. Dan ini ditegaskan oleh putrinya Ahmad Sumitro, Aida, yang ada di Australia. Nama bapak saya adalah Ahmad Sumitro, bukan Oe Mitro. Pakai U. Pakai U. Di situ Oe. Jadi pasti tidak akan boleh ternyata tanda tangani. Itu Mas Mike. Salah. What does that actually mean? Does that mean we can no longer cut down trees? Well, that's exactly what we felt when before we launched the policy. We received a lot of criticism about the way we operated our business. A lot of people in the NGO community said that we are destroying natural forest. So that's when we said enough is enough. We need to ensure that we need to protect the natural forests that need to be protected. So part of our policy is basically making a clearer definition of what is deforestation, what is considered as natural forests that need to be protected. That's why we invested so many $1 million to date to get all kind of experts from all over the world to assess our supply chain, our concessions, and identify those natural forests to ensure that they remain protected. And do you now have that definition? Yes. And how hard is that to implement? You've got lots and lots of different suppliers, some of it on land you own and some of it you don't. Mm-hmm. What does it take to make that zero deforestation a reality? Look, we are the pioneer in the implementation of this new concept. So it takes us a lot of time and also a lot of investment. But we've been talking to certain organizations, including Greenpeace, that they do need to simplify this process, make it simple, so a lot of other companies and other operators, other organizations can identify it much quicker and simpler and cheaper. So what do paper buyers and pulp buyers in the corporate world need to understand so they can support this policy and help you get to that goal? We need to have their help by ensuring that our customers adopt the same zero deforestation policy. This particular word, zero deforestation policy, must be adopted in their procurement policy, in their sustainability policy, in their CSR policy, because we cannot work alone. We are just one company, even though we are probably the largest paper producer in the world, but we are only one company, and to be able to tackle deforestation, to protect forests, we need help from a lot of other people as well. And where do they learn about that policy? Is it through you, or is it through an independent organization in terms of creating the same definition of deforestation that you have? We have a very clear, transparent dashboard, the Forest Conservation Policy dashboard on our website. People can have access to that. But we also work together very closely with the Forest Trust, and we also are working together with Greenpeace as well in the implementation of high carbon stock assessment. So, and we also open our progress to everybody, to all other NGOs, other organizations. They are free to come and have a look on how we implement our policy. And that way, hopefully these other organizations and other people will convey this concept more wider and have this policy adopted by more companies. Biar nanti Dr. Ismond. Soal ini saya tambahkan ya, karena tadi menarik dari Ibu Wakil Rektor tentang kita sampaikan tentang Ahmad Sumitro dengan Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan begini, kami sudah melakukan penelitian terhadap banyak skripsi maupun karya-karya dari Profesor Ahmad Sumitro. Ternyata memang ada dua spelling. Waduh. Jadi ada yang menuliskan Ahmad Sumitro, ada yang menyebutkan Ahmad Sumitro. Betul, itu saya juga sudah melakukan penelitian itu. Yang saya mau tambahkan dari Pak Roy adalah ketika seorang mahasiswa menghadap dosennya dan mahasiswa itu menuliskan nama dosennya salah, 100 juta triliun 11.000 triliun 11.000 triliun tambah 100 juta triliun
Pasti nggak ditandatangani. Pasti tidak akan ditandatangani. Ya. Tetapi kalau ini adalah sebuah karya yang dipublikasikan tanpa harus ada minta assignment dari yang bersangkutan, mungkin aja keliru. Ya. Karena kami juga menemukan publikasi atau jurnal yang ditulis oleh mahasiswa yang Pak Ahmad Sumitro, ada yang menulis Pak Ahmad Sumitro, ada yang menulis Pak Ahmad Sumitro. Tapi ini mahasiswa skripsi loh. Kemudian dia menuliskan, seandainya betul ya, dia gitu ya menuliskan itu tulisannya Sumitro pasti sama Pak Dekan, beliau dekan loh waktu itu ya, pasti langsung dicoret. Iya. Ya kan? Satu lagi yang disampaikan Dr. Tifa adalah semua penjelasan dari pejabat-pejabat di UGM tadi, semua hanya bersifat oral. Narasi. Ya, naratif. Tidak ada bukti sama sekali. Ya, kecuali hanya skripsi. satu buku skripsi tadi, itu pun harus kita minta dengan agak panjang ceritanya. Oke. Ya, last minute. Mungkin sambil saya geser ke Dr. Resmond Sianipar. Sianipar. Ya. Jadi saya mau tanya begini Pak. Dari tadi kan sudah banyak nih pembicaraan yang di dalam kita bongkar. Ada nggak bukti rekaman? Ada nggak salah satu dari media yang kita hadirkan boleh masuk ke situ? Nah itu saya kaget juga, saya kira media tersebut live ya, live streaming. Ini kejadian juga seperti ketika saya jadi saksi ahli di Jessica, PK, saya kira banyak yang rekam, ternyata saya kira live, ternyata enggak. Ternyata medianya adalah media yang mereka izinkan sepihak begitu. Padahal ada empat kamera loh tadi. Iya, Terus ada kita 4 kamera minta, itu internal semua. katanya mau diberikan, tapi sampai sekarang belum kita terima ya. Oke. Terus menambahi juga ya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Ini juga saya tanyakan kepada wakil rektor tadi dan semua pejabat yang hadir di situ ya. Kenapa ETD ya, Electronic Thesis and Dissertation UGM tahun 1985 ya khususnya Fakultas Kehutanan UGM itu cuma ada Joko Widodo, di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik itu nggak bisa dijawab. Banyak sekali, semua nggak bisa dijawab oleh mereka. Terus berikutnya saya tanyakan juga, kenapa lembar pengesahan skripsi yang diklaim dari beberapa rekan mahasiswa Joko Widodo yang ditulis dengan font Times New Roman, dengan teknologi cetak maupun word processor yang jauh melampaui tahun 1985. Itu kenapa kosong? Tidak ditandatangani baik oleh pembimbing, penguji maupun dekan atas nama Lembah Edianto, Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, dan Sri Dominingsi. Ya, Sigit Hadwianto ini Profesor Dr. Insinyur, ya. Sigit Hadwinarto dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan dia mantan atau sedang ya menjabat Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga komisaris atau bos ya di PT Pupuk Kaltim dan di PT Inalum. Ini kosong mereka semua. Bagaimana dia bisa profesor ya, tetapi lembar pengesahan skripsinya kosong. Sigit Hadwinarto ini dan jadi pejabat, profesor pula. Ini nggak ada jawaban. Semua mereka tidak bisa menjawab item-item yang kita sajikan. Bukan hanya narasi tanpa bukti yang mereka klaim adalah kami bekerja berbasiskan evidence ya, evidence based dengan administrasi yang ketat, tapi menjawab ini pun nggak bisa. Terus lanjut ya, selain itu terus masuk lagi teknologi yang dipakai pada lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya itu yang jauh melampaui tahun 1985 ya, yang saat itu banyak dipakai kalaupun bukan elektrik IBM typewriter atau manual typewriter, yang ada tersedia ya cuma DOS ya, atau Apple yang versi kasar itu ya, dengan word processor yang sangat terbatas, dengan keindahan font yang sangat jauh dari apa yang tertera di lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya yang kosong itu. Itu pun semua nggak bisa dijawab. Nihil jawabannya. Sekelas UGM menjawab tanpa basis ilmiah sama sekali. Harusnya kan ahli kami dari UGM sudah merekonstruksi lembar pengesahan semacam apa yang diproduksi di lembar pengesahan Joko Widodo dengan teknologi 1985. Harusnya kan jawabannya ilmiah begitu, tetapi nol. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya. Padahal alma mater saya itu sama Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo ya. Malu sekali dengan jawaban seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya, menambahi tadi
tidak ada keterangan apapun, ya. Jangankan bukti yang nol di sini, yang disajikan cuma skripsi dari Joko Widodo yang dicari setelah itu, setelah diminta, dan mengkonfirmasi. Nggak mungkin dekan mau tanda tangan tanpa lembar pengesahan penguji. Itu pun tidak bisa dibantah. Ya memang itu apa adanya. Makanya saya bilang pengacara yang mau menuntut kami, datang ke UGM. Biar jangan ini ya, jangan menganggap ujaran kebencian atau berita bohong segala macam. Bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Maaf, jangan keliru. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Maaf, jangan keliru. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Dr. Resmond, apakah yang tadi dilihat tadi pagi sama dengan yang waktu itu dilihat saat datang sendirian? Iya, sama persis. Dipoto juga oleh. Berarti nggak dicetak ulang lagi ya? Enggak ya, sepertinya okay. enggak berani maksudnya. Oh, enggak berani. Kita luruskan satu itu dulu. Tapi tetap apa yang kita minta 34 dokumen itu tidak ada yang diserahkan. Nihil. Jangankan bukti yang evidence yang mereka klaim punya 34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Iya. Oke. Penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Jadi tetap kata UGM kalau mau mencari ijazahnya harus kemana, Pak? Ke Solo. Oh, Solo. Oh, ke Solo karena sudah diserahkan kepada yang punya. Katanya Oke. ya. Ya, saya mau tambahkan ya silakan. soal ijazah. Jadi gini, sebenarnya kalau ijazah itu memang ketika seseorang itu lulus dan kemudian wisuda, kan ijazah diberikan pada waktu itu. Ya. Jadi artinya universitas mau berlepas diri dari soal ijazah. Jadi memang kita sebenarnya tidak pada tempatnya untuk minta ijazah Ke UGM. Ke UGM karena ijazah itu mestinya ada di tangan Joko Widodo kalau memang betul dia wisuda ya gitu ya. Jadi besok pagi itu yang adalah alamat yang tepat. Tapi yang sebetulnya yang seharusnya mereka berikan kepada kita itu bukan sekedar ijazah. Karena orang lulus itu banyak sekali bukti-bukti yang masih dimiliki oleh universitas. Yang mereka klaim, bahkan mereka katakan ada 34 dokumen yang ada di universitas. Nah, kenapa pada pertemuan yang seharusnya sangat penting tadi, tak ada satupun dari 34 dokumen itu disajikan. Jadi kita benar-benar datang dengan blank check. Mereka itu datang cuma dengan orang aja. Cek kosong. Tambahan lagi Bu Dokter ya. Yang penting tadi juga kita menanyakan juga ya catatan akademik tentang kuliah kerja nyata Joko Widodo dan mereka masih cari. Masih cari. Skripsinya tadi dicari di perpustakaan. Ini terus mau dicari di mana? data akademik KKN Joko Widodo masih dicari. Saya yakin nggak ada itu ya. Oke. Terus yang ada adalah pengakuan dari temannya tanpa bisa divalidasi karena itu pengakuan dari teman. Maksud kita keluar dari perkataan dari orang yang punya otoritas di Universitas Gadjah Mada harusnya dengan bukti harusnya tunjuk oh inilah dokumennya, ini dia kuliah kerja nyata di mana tadi diakui temannya itu di Boyolali. Jadi keterangannya itu tidak bernilai apapun ya bagi kita. Jadi keterangannya lali tadi. Boyonya lali. Dan tadi juga seperti sebuah keterangan yang sudah disiapkan karena mungkin mereka juga sudah melakukan konstruksi latihan ya, apa saja kira-kira yang akan ditanyakan oleh wakil rakyat ini gitu loh. Karena kami bertiga
tiga tadi kan mewakili 280 juta rakyat Indonesia Betul. yang memerlukan Kejelasan mengenai ini. gitu ya. Nah tadi ada ya salah satu dari angkatan 80 tadi mengatakan bahwa Joko Widodo itu kuliah di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini tuh itu adalah sebuah pengakuan yang tidak penting sama sekali. Karena KKN-nya ya. Ini kan nggak penting. Dia bisa Nggak bilang penting. apa saja gitu. Dia bisa bilang desa Salaman, kecamatan Salaman, kabupaten Magelang itu KKN saya. Ya. Oh ya. Itu siapapun juga kan bisa bilang yang penting Bisa. dokumen kan sebenarnya. Bisa ngaku-ngaku aja ya Bu ya. Iya, dokumen kan gitu. Nah, sekarang mungkin saya minta komentar sedikit dari Pak Rizal Fadilah SH. Ya, nggak usah jauh-jauh ke media cetak ya. Mas Mike nanti bisa konfirmasi ke Pak Rizal. Ketika Pak Rizal datang berikutnya, ya kan beliau agak terlambat. Apa yang dijawab oleh wakil dekan kepada beliau, kepada kami, gitu loh. Jadi kayaknya sudah mau cuci tangan, gitu. Ya, silakan Pak Rizal. Ya. Pegang aja, Pak. Ya. Ya, terima kasih dari uraian-uraian tadi. Ada yang sifatnya tindak lanjut, gitu. Ketika pertemuan dengan tim pembela ulama dan aktivis, Ya. ya, gitu. Jadi kedatangan kita yang terlambat dan terhambat itu sampai 3 jam yang Ini terhambatnya kira-kira ada skenario nggak nih? Kalau kita bicara teori konspirasi, sangat kental. Sangat kental sekali karena satu truk yang terguling itu membawa kawat yang banyak sekali. Kemudian ada space sebetulnya gitu kan di jalan yang sama alurnya itu yang bisa dilalui oleh mobil gitu. Yang kelihatannya kok itu tidak diberi izin terus gitu sehingga terpaksa tim kita dari TPUA kita minta untuk mendatangi lokasi dan ternyata begitu itu petugas itu memang enggan membuka. Akhirnya gitu kan teman kita ini yang akhirnya mengatur alur tuh sampai ayo ini cukup loh coba cukup gitu sehingga dugaan itu sangat kuat gitu kan dan di area yang memang ada dekat ke pintu gerbang tol sehingga bisa masuk dari daerah arus lawan. Pak, saya potong dulu Pak ya. Iya. Nah, tadi kan kita ditunjukkan itu TOU ya. Pak Roy ya. TOU katanya lembar pengesahan skripsinya di sini ini yang ditandatangani oleh cuma dosen pembimbing, dekan kosong, penguji juga kosong. Betul. Ternyata di sini tulisannya Dewan Penguji Tesis. No. Masya Allah. S2. Aduh. Belum lulus S1 sudah tesis ya? Ini dia itu punya saya katanya. Sudah kosong, Times New Roman. Ternyata saya cek lagi tesis. Ini baru lagi nih. Baru lagi nih Foto tadi Pak. Iya. Kosong cuma pembimbing, nggak ada kosong. Terus tesis loh. Diakui ini skripsi saya. Tulisannya di sini dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, kacau. Tahu salah satu temannya tadi, salah satu teman itu. Kan kami bilang perbandingannya mana Perbandingannya. gitu. Oke. Terus? Ternyata tesis. Ya, Untung saya baca. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Itu jangan mbak-mbak dong, polisinya jangan mbak-mbak dong. Habis itu, polisinya mbak. Ini cuma rahasia, rakyat cuma silaturahmi. Rakyat cuma silaturahmi, nggak bawa. Pertanyaannya adalah Anjing.
jangan mbak-mbak dong, polisinya jangan mbak-mbak dong. Di situ, polisinya berapa? Ini cuma rahasia, rakyat cuma mau silaturahmi. Rakyat cuma silaturahmi, nggak bawa benda, nggak bawa apapun. Saya taat sama polisi, ya. Anak mesin-mesin orang. Samping, Bu. Samping, Bu. Apa bedanya sama informasi, Bu. Kita jadi nggak apa-apa. Kalau kesenggol ya jangan marah. Jangan marah dong, Pak, orang kesenggol. Kamu tinggal laporkan ke polisi. Ya bilang aja, Nah, setelah itu kami masuk gitu kan bertiga dari tim advokat gitu ya, Pak saya, kemudian Ibu Kurnia Tri Rayani dan Pak Damai Hari Lubis gitu kan, berhadapan dengan 3 lagi gitu kan pihak dekanat gitu ya, termasuk stafnya. Nah, kita kemukakan bahwa kita sudah mengajukan pertanyaan secara tertulis. Kehadiran kita sekarang ini adalah dalam rangka gitu kan, justru meminta jawaban gitu, berupa 1 informasi, 2 klarifikasi, 3 verifikasi gitu. Dengan verifikasi. Pak Rizal Fadila, saya potong dulu. Ini kan langsung dikasih sama kita. Bisa nggak UGM ini kita tuntut hoax, berita bohong? Yang mana itu? Ini tesis yang diakui skripsi. Kita fotokan langsung ini. Berarti UGM dengan sengaja ini menipu kita. Saya menyesalkan ya Bu. Oh, Pak Emilia datang pulang dari Jakarta. Ini tesis loh Pak. Berarti bisa kita tuntut ini Pak. Iya. Kami siap jadi pendamping. Nanti dulu, siap dulu. Oke. Kelanjutannya adalah bahwa memang dia belum memberikan informasi dan klarifikasi ya sampai kepada kebersamaan melakukan verifikasi, gitu kan, apapun. Sehingga konklusinya adalah memang menyembunyikan informasi, dan itu yang tadi disebut melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi, gitu. Maka menurut saya atau kita juga sedang memikirkan TPUA ini langsung kita membuat gitu kan aduan yang berhubungan dengan sengketa informasi gitu. Jadi kita sudah masuk saja gugat informasi ke komite atau komisi informasi pusat gitu ya. Jadi itu adalah langkah yang sifatnya langsung sehingga semua masalah-masalah tadi akan terjawab berdasarkan proses peradilan sengketa informasi itu. Satu itu. Dan ini kita punya preseden di Bandung soal sengketa informasi di ITB, gitu. Yaitu soal Sirekap. Jadi ITB punya kerjasama dengan KPU pusat, gitu kan, soal Sirekap. Ditutup oleh ITB informasinya. Apa sih isi kerjasamanya? Apa hak dan kewajiban masing-masingnya? Tidak terinformasikan. Teman-teman kita, gitu kan, di Kapak ITB gitu ya, itu salah satu elemen alumni gitu kan yang kritis gitu menggugat itu dan ternyata menang gitu. Akhirnya ITB diperintahkan untuk membuka gitu, yang sekarang dalam tahapan sedang melakukan negosiasi dengan rektor baru gitu. Rektornya baru ini gitu. KIP. Jadi KIP pusat. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Sehingga nantinya dipaksa harus dibuka. Soal Sirekap saja itu bisa sangat strategis nanti. Itu belum itu tabungan juga itu. Menyangkut Pilpres dan sebagainya. Gitu kan, angka-angka manipulasi dan sebagainya. Saya kira ini satu hal gitu ya, karena sampai kapanpun akan disembunyikan. Gitu, itu masalahnya. Yang kedua adalah dia selalu berbicara tentang kita akan buka nanti di pengadilan, gitu kan? Seperti itulah. Ya itu kan sama juga sebetulnya kan. Tapi seperti benar dia mencari jalur hukum, gitu kan? Seperti juga lawyer yang kemarin di Solo sama juga gitu kan, bahwa kami hanya akan menunjukkan yang asli di pengadilan atau perintah hakim misalnya kan,
seperti itu. Akhirnya sebetulnya dia ingin menyembunyikan juga, tapi berlindung di balik hukum. Gitu. Maka kita juga sudah mengetahui bahwa proses-proses pengalaman soal hukum itu sudah berjalan lama. Jadi jangan dianggap sesuatu yang baru. Gitu kan bagi pihak-pihak seperti ini. Bahwa TPUA itu sudah memulai dari proses perdata pertama pidana gitu kan soal ijazah SD, SMP, SMA-nya di Pengadilan Negeri Solo gitu kan yang ternyata dimenangkan gitu oleh lawan Jokowi. Gitu ya, nanti oleh Pengadilan Tinggi Semarang maupun oleh Mahkamah Agung. Inkrah itu bahwa tidak terbukti hoax. Tidak terbukti hoax. Gitu kan berarti benar. Itu kan contoh tuh. Berarti ketika dia bicara tentang peradilan perdata sudah pernah kita. Peradilan pidana sudah pernah juga. Masuk lagi perdata dan akhirnya vonisnya NO. Need on verklaard. Gitu kan tidak diterima. Nah si lawyer dia di Solo itu mengatakan bahwa dia menang. Gitu. Jadi itu yang hoax ya Pak? Hoax. Jadi sekarang kita punya tabungan ini. Tabungan konteks hukum. Gitu bahwa si lawyernya anak buahnya Otto Hasibuan itu membuat penyesatan informasi. Gitu bohong. Itu kan. Jadi itu tabungan tuh. Dia mengancam siapapun kan akan membawa ke ranah hukum. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham,
di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Kita juga bisa mengancam lagi gitu kan dengan dasar ini. Nah, punya tabungan. Nah, kemudian yang ketiga yang terpenting bahwa TPUA itu sudah mengadukan pengaduan masyarakat ke Bareskrim. Baru ini berarti gitu kan, berdasarkan atas tadi dugaan ijazah palsu masuk. Tujuannya di samping secara mandiri gitu kan, temuan-temuan yang selama ini didapat oleh TPUA termasuk peradilan di Pengadilan Negeri Solo sampai ke Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung kan sebagai bahan tuh satu, itu dimasukkan lagi buktinya gitu kan. Yang kedua, untuk mewadahi ini gitu kan, informasi atau bukti-bukti yang beredar di media massa. Jangan sampai hanya diskursus, jadi wacana publik, tidak punya nilai dan akan berbelit-belit panjang. Nah, kita bantu bahwa itu menjadi bukti hukum. Gitu. Supaya ada kepastian. Supaya ada kepastian hukum dan berujung sanksi hukum. Wah, gitu itu ya. yang terakhir itu. Jadi itu yang kita maksud itu. Jadi kemarin kita bawa dulu bukti soal tidak punya ijazahnya SD, SMP, SMA kan begitu. Terus juga singgungan masuk yang UGM-nya gitu kan. Nah, bukti tambahannya inilah perkembangan dari temuan-temuan analisis soal aspek saintifiknya. Gitu kan, dari Dr. Rismond, dari Dr. Suryo gitu kan, dari yang lain-lain, semua kita masukkan, ini bukti tambahan. Ini jadikan bukti hukum gitu, masuk tuh. Gitu. Nah, yang terakhir kemarin juga soal putarannya Profesor Ahmad Sumitro yang U dan OE gitu kan, itu kan mencolok sekali soal pemalsuan gitu yang melanggar undang-undang gitu kan. Oleh karena itu KUHP masukkan lagi kita. Jadi yang beredar tadi yang Dr. Rismond dan yang lain-lain sampaikan sudah jadi bukti hukum sekarang. Berkembang lagi soal foto. Awalnya foto itu adalah pengetahuan selintas. Semua orang tahu itu bukan foto Jokowi. Tapi nggak bisa apa-apa. Nah, setelah Dr. Suryo kan, juga Pak Dr. Rismond sampaikan lagi, kita masukkan lagi. Ini ada temuan, masuk lagi bukti hukum. Jadi Bareskrim sekarang sudah punya bukti-bukti hukum yang dilaporkan, diadukan oleh TPUA. Gitu. Oleh karena itu, sekarang kalau ketemu lagi begini, gitu kan, ayo kita masukkan lagi. Ini perlu dimasukkan ini. Perlu dimasukkan ini. Saya baca gitu dulu kan? ya. Siap. Timnya. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan. Saya nggak tahu sudah S2 ada program master nggak itu? Waktu tahun 85 ya. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Tesis mungkin di Fakultas Kehutanan UGM dulu menulis tesis untuk dapat gelar kesarjanaan. Apakah kalau tesis untuk S2, apakah tahun 1985
Fakultas Kehutanan sudah membuka program magister. Ya. Ya, saya kira ini masuk lagi Pak, masuk ke Baris lagi. Krim ini Pak. Saya kira karena ini langsung bisa masuk ini. Di depan tadi wakil rektor tadi 2 yang merekomendasikan ini kita foto loh. Ya. Nanti Pak Damai, Hari Lubis ya, kita masukkan lagi masukkan ini. Besok lusa kita ke Baris Krim membawa bukti baru gitu kan. Maksudnya terus saja dikejar gitu kan aspek-aspek yang sifat tadi saintifik itu, setiap itu masuk lagi. Akhirnya mungkin ini fenomena kenapa Pak Egy Sujana gitu kan sekarang dipanggil ke polisi. Gitu. Sehingga sampai jadi tidak datang hari ini ya. Iya, tidak datang. Satu memang ada nawaitu politiknya untuk menghambat, itu sengaja itu sampai diperpanjang. Yang kedua, aspek positifnya itu dugaan atau memang apa informasi kepada Hari Lubis itu menindaklanjuti dari laporan atau pengaduan. Berarti sudah dimulai pelapor atau pengadu di BAP gitu, yang mulainya dari Pak Egy Sujana. Kemudian mungkin nanti entah saya, yang lain-lain gitu yang mengadukan bareng-bareng itu mulai. Kalau begitu sudah jalan. Dan yang ditunggu-tunggu kapan terlapornya dipanggil ya Pak? Itu kita di dalam terlapornya penyampaian tersebut termasuk kalau ini masuk biasanya begini dulu. Wakil rektor yang tadi ada 2 itu akan dipanggil. Harus dipanggil itu. Jadi begitu betul itu. Jadi kita sudah sampaikan tesis untuk segera panggil rektor. Segera panggil rektor, segera panggil dekan. Itu periksa, maksudnya panggil itu periksa. Untung kita gitu foto kan. tadi kan. Akhirnya sampai juga Pratikno panggil periksa dan segera panggil juga Jokowi. Kan begitu periksa. Malah kita sudah ajak kemarin. Ini mau 15 mau geruduk UGM, mau juga ke rumah Jokowi, gitu kan. Nah, hayu Pak Bareskrim, kita bareng-bareng. Gitu, udah artinya gambaran bahwa kita mau masuk ke ruang hukum dengan sesuatu yang kira-kiranya secara signifikan bermakna. Tapi ajakan itu dijawab bagaimana oleh Bareskrim? Sama aja nggak jawab. Ya gitu kan. Tapi sekurang-kurangnya, nah seperti ini mungkin apakah akan berlanjut? Itu juga tergantung konstelasi politik. Gitu kan. Termasuk misalnya kita tekan Pak Prabowo misalnya presiden, macam-macam dinamikanya kan. Kenapa tidak, katanya mau menegakkan hukum. Salah satu bukti penegakan hukum adalah gitu kan, support itu Mabes Polri untuk melanjutkan apa-apa temuan-temuan yang ada di media sosial atau jadi konsumsi atau informasi publik gitu. Ya insya Allah lah ini akan kita teruskan. Oleh karena itu mungkin tadi yang pertama masuk dulu alumni UGM, 3 itu hikmah tidak bareng-bareng gitu ya. Nah baru yang kedua TPUA datang lagi kan gitu untuk aspek hukumnya. Jadi sekarang semakin terdesak itu UGM. Jadi ada banyak hal teknis seperti tadi, silakan. Oke, jadi sudah banyak nih guys tentang media tidak boleh masuk, tentang nama-nama yang salah dan seterusnya yang akan kita jadikan dihukum. Kalau soal media tidak boleh masuk, sebelum tadi lempar, sebenarnya terus terang teman-teman pemirsa podcast, kita tadi benar-benar berjuang untuk bisa masuk ke Fakultas Kehutanan. Tidak seperti ini. UGM yang saya cinta, yang saya bayangkan, kita masuk di mana-mana di portal, sulit sekali di barrier. Kemudian pasukan baju coklat banyak banget tadi. Kayak kita tuh mau apa gitu ya. Dan hanya satu pintu yang tadi dibuka, dan itu pun juga diputer-puter ya untuk bisa sampai ke Fakultas Kehutanan. Ini benar-benar kampus saya yang tercinta, kampusku yang kampus biru, cintaku di kampus biru itu. Ya, kok bisa jadi kayak gini. Ya, mungkin lain kali Ibu Rektor Ova bisa memperbaiki ya. Iyalah, harusnya terbuka lah gitu. Saya nggak rela karena saya sudah ditipu ya oleh wakil rektor. Ada 2 orang tadi, dekan Sigit Sunarta yang mengatakan ini skripsi tamat zaman saat itu katanya. Terus kami fotokan, siapa tuh tadi ya? Tuh. Ternyata ini tesis. Tipu tadi kita.
Saya nggak rela saya datang jauh-jauh untuk ditipu. Ya. Oleh karena itu tim TPUA harus melaporkan mereka, Pak. Iya. Ke Barreskrim. Iya. Ke Barreskrim. Apa terpisah split atau buat tambahan itu? Terserah Bapak. Pokoknya saya datang untuk ditipu. Saya nggak rela. Ada dua delik nantinya kita bisa pisah. Oke. Mereka ya perbatim, Pak ya. Bukan perbatim, tapi kasarannya begini. Ini itu tuh skripsi TOU. Skripsi TOU. Itulah zaman saat itu. Lembar pengesahannya coba lihat. Ternyata tesis. Zaman saat itu tesis. Mungkin di UGM tulis tesis untuk dapat sarjana gitu. Tapi magister kehutanan ternyata berdiri tahun 93. Jadi kami ini di luar. Tolong laporkan. Oke, kita lanjut ke penangkap berikutnya. Saya nggak sedikit aja, hanya penegasan. Karena di sini ada Dr. Roy dan kawan-kawan. Tadi saya menambah juga Bung Fadilah di masalah KIP. Saya juga berpendapat seperti itu. KIP ini kan sifatnya dia pasif ya, tidak aktif. Betul. Makanya dari itu mungkin Dr. Roy, Dr. Dipa, Dr. Ismail yang mengajukan surat ke KIP untuk memaksa UGM membuka itu. Tapi tidak UGM saja, tapi Joko Widodo juga dipaksa oleh KIP untuk menunjukkan ijazah yang dia pernah akui gitu loh kan. Itu pokok persoalan ya. Yang kedua, tadi masalah pengujian nih, dosen. Saya juga kan kuliah juga kan. S1, S2 saya di Universitas Nasional Jakarta. Pasti di dalam mahasiswa ketika ujian skripsi atau tesis, itu kan ada berita acaranya kan. Siapa saja peserta ujian itu pada hari ini tanggal sekian mahasiswa ini nama ini dinyatakan lolos dari ujian skripsi atau tesis kan gitu. Nah itu juga harus diminta oleh pihak UGM tuh. Ada nggak berita acara? Nggak ada, Pak. Nah justru itu kan. Itu masuk di 34 dokumen. 34 dokumen. Kalau semuanya Bapak harapkan ini nggak ada, mau buat apa? Ya enggak, artinya mungkin Pak, ini mungkin lembar pengesahan skripsinya itu kelipet atau apa untuk tesis. Tesis lagi ya. Ya artinya kan sah atau tidaknya mahasiswa diuji itu kan harus ada berita acara, ya kan? Orang mati aja ada berita acaranya, mati sekian kenapa kan gitu. Apalagi ujian tesis sama apa tadi studikan skripsi. Itu di mana-mana di dunia pendidikan baik swasta maupun negeri kan ada berita acara, ya kan? Nah itu yang harus pihak UGM atas tekanan KIP untuk menunjukkan itu juga. Ini gitu. Terima kasih. Ini buru-buru sekali nih ya. Nah, satu lagi Mas, ini barusan saya baca, ini barusan dikeluarkan rilis dari Universitas Gadjah Mada. Ya, ini penting ya karena UGM menyatakan tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA dan Joko Widodo sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, ini UGM ini udah kena virus lawyer ini. UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik, sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Salah. Ya, begitu. Sebuah kampus itu adalah harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Semua data yang ada, ini tidak ada data bersifat private. Data dari mahasiswa, data terutama itu skripsi atau tesis tadi ya gitu. Itu bersifat publik. Jadi menurut saya ini tidak benar ya, blunder ini malah UGM mengeluarkan barusan ini keluar. Atau mungkin diajari oleh Pak Oto ini, Pak. Nah ini rilis dari ugm.ac.id. Template-nya sama dengan pengacara kemarin. Nah, kok kata-katanya sama? Mungkin diajari. Kata-katanya bisa salah. Itu. Baru ditelepon mungkin. Iya. Itu tambahan barusan ini saya dapat. Tapi sedikit jadi begini. Kalau itu dikeluarkan oleh badan publik, menjadi informasi publik. Betul. Maka masuk gitu kan kompetensinya nanti KIP. Gitu. Nah seperti juga Jokowi sekarang ini dia ingin menjadikan Jokowi private, gitu kan? Nggak bisa. Sudah bukan lagi presiden katanya. Satu, itu rangkaian dari ketika dia jadi presiden, kan? Gitu satu nih. Yang kedua, sebenarnya Jokowi itu sendiri kan masih pejabat publik. Masih. Jadi dia adalah Dewan Pengarah di Danantara. Ya, jadi nggak bisa dia. Status itu dia pejabat publik. Berarti bisa dikejar sebagai pejabat publik. Berarti salah dia ngambil jabatan itu, Pak ya? Salah dia. Oke, ini informasi baru lagi. Harusnya nggak diambil jabatan itu, Pak. Supaya private. Saya informasi baru lagi. Kalau nggak salah, Barorito ini adalah
seseorang yang ada yang banyak beredar itu di buku alumni. Ya, di atas sendiri. Dia aja tesis. Di sana sarjana kehutanan di buku alumni itu yang beredar di media sosial. Tapi dia buat tesis di sini. Berarti mungkin foto itu foto yang lagi S2, Pak ya? Nggak tahu. Bisa jadi. Ya, itu kita nggak tahu lah. Makanya saya langsung komplain ini ya, kalau UGM kemudian malah menutup diri. Saya benar-benar sangat menyesalkan ini. UGM kok ikut-ikutan salah gitu loh. Tidak bisa kemudian UGM menutup diri mengatakan ini data bersifat pribadi. Ini tidak ada data pribadi. Ini semua ada data terbuka. Kalau orang ingin lihat data-data seseorang, apalagi dia pernah memegang jabatan selama 10 tahun dan sekarang pun masih memegang jabatan di lembaga publik, artinya dia dibayar dengan uang rakyat. Nah, berarti dan antara dia harus mempertanggungjawabkan juga kok hanya diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Waduh, ini blunder. Kacau ini. Yang bikin undang-undang aja bilang itu salah. Yang menyusun undang-undang aja bilang itu salah. Kenapa UGM malah lebih ngerti daripada yang menyusun undang-undang? Nah, kita kasih dulu ke belakang ya, ada 2 orang yang mau bicara. Silakan. Tapi mungkin boleh singkat saja, Pak. Silakan, sambil berdiri aja, Pak. Terima kasih. Ya. Gimana? Udah? Langsung udah? Terima kasih, jadi saya langsung aja. Jadi kita sudah mendengar paparan, narasi, analisis dari para pakar yang ada di sini. Lalu apakah ini berhenti sampai di sini? Apa cukup diskursus atau wacana seperti gini? Kan tidak toh. What's next? Tapi kalau dari sisi GTPUA, saya ingin beberapa memberi masukan. Kalau untuk langkah berikutnya, segera evaluasi hasil yang dilakukan sebelum-sebelumnya dulu. Kita jangan langsung mengatakan kita benar. Itu jelek, sangat jelek sekali. Lebih baik kita objektif, gugatan-gugatan sebelumnya kita evaluasi, kita analisis, kemudian kita buat suatu susunan gugatan yang baru. Permainan politik ini kan jebolnya KPU. Saya orang KPU dulunya, jadi saya melihat kepala KPU yang kemarin Pak Adrianto Yuri itu, dia menyatakan bahwa dia terima semua berkasnya Jokowi, semua asli. Saya yakin itu nggak benar. Jadi yang perlu kita lacak, apakah KPUD dan KPU melakukan verifikasi? Mereka punya dana untuk melakukan verifikasi. Kalau itu semua menghasilkan gagal, berarti presiden bodoh. Nah, bagaimana selanjutnya seperti yang tadi? Bagaimana lanjut politik kita? Kalau sekiranya dari hasil diskusi kita coba menjawab masyarakat dalam waktu dekat untuk menolak Jokowi, menghapuskan status dia menjadi presiden. Bagaimana ini keadaan ini? Apakah Prabowo akan menjadi eksekutor hasil dari diskusi kita? Diskusi kita ini politis loh. Sangat dipakai sama kekuatan politik ketiga untuk menghantam Jokowi dan kawan-kawan. Kalau tidak, kecepatan akan terjadi kudeta terhadap Prabowo lebih cepat dilakukan oleh Jokowi. Terima kasih. Dahsyat. Iya, terima kasih kepada semua yang sudah memberikan keterangan yang sangat luar biasa sampai 1 jam lebih ini kita podcast ya. Ya, terima kasih. Tapi ini daging semua dan ini baru semua informasinya. Baru semua ini informasinya. Boleh silakan. Jadi yang tadi Bapak sampaikan tadi, kita sudah bersepakat bahwa itu akan kita investigasi dulu, tidak menjadi bagian dari diskusi kita yang kita buka pada forum ini gitu ya. Karena itu mesti pendalaman. Tapi yang tadi yang disampaikan oleh Bapak yang kedua itu memang yang sudah menjadi kekhawatiran saya. Karena ini kasus ini luar biasa. Ini akan kasus ini luar biasa, bisa mengancam kehancuran bangsa. Ya, dan betul bisa mempercepat plan B-nya untuk mempercepat penghentian presiden yang saat ini. Iya, itu makanya ini memang betul-betul menurut saya nih kita rakyat semuanya 280 juta rakyat ini harus bahu-membahu untuk menyelamatkan Indonesia. Kita sudah dengarkan dari semua ahli-ahli yang ada di sini, dari ahli forensik, telematika, digital, sampai ke ahli hukum pidana dan perdata. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat
kamu harus melihat semua ini dengan objektif. Kita terima semua informasi, mana yang masuk akal menurut kamu? Apakah yang masuk akal itu yang menutup pintu, yang minta diproses hukum dulu dan segala macamnya, rektornya hilang dan seterusnya, atau kami-kami ini yang dengan damai datang, tidak membawa apa-apa, tidak membawa anarkis, tapi hanya ingin kebenaran gitu loh. Jadi kita harus melihat semua ini dengan objektif dan dengan keinginan untuk memperbaiki Indonesia. Salam Sentana Podcast, sampai jumpa di episode yang akan datang. Thank you.